Kenapa kalian telah mempertuhankan dirinya? Penyala itu kan versi tambahan ceritamu. Pergilah kalian di neraka, kayak begitu kata Yesus itu. Oh, itu kan versi cerita tambahanmu. Bukan, jelas dalilnya. Iya, dalilnya jelas di hakim. Adil lagi. Hakim di dunia, bukan hakim di akhirat. Di akhirat itu Tidak masalah, dunia punyanya dia. Hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan surga punyanya dia. Jadi tidak ada masalah dia datang hakim manusia. Sementara Yesus di surga duduk di sebelah kanan Bapa. Maksudnya bagaimana itu? Ya, kalau duduk dalam sebelah kanan arah Bapa, ya makanya fungsi Tritunggal tadi itu Bapa siapa? Yesus tentang siapa? Allah Roh Kudus. Bapa siapa? Yesus siapa? Banyak Bapa kali adalah Roh. Bapa Roh. Bapa Roh? Ya. Hah? Waduh, jadi Tuhan kamu Roh? Tuhan saya memang Roh. Waduh, parah ini hotel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marabbuka Dev. Yesus Pok. Gede banget itu, gede banget. Ini udah host. Kristennya nggak pada mau naik ini, gimana ini? Tadi mana Oden? Kan ada Oden tadi. Biar paham mereka. Parudi itu. Oh. Dev ini Dev kan? Si Dev kan? Oh iya. Bukan. Gurunda Dev, Gurunda. Dede. Dengar dulu, saya ini Muslim tapi bukan agama Islam gitu loh. Dev ini. Maaf ya. Gimana tuh, Bang Erik? Ya salah lah, Muslim bukan Islam. Ya mudah-mudahan lah kalau emang Dev. Mudah-mudahan kalau emang Dev mau mencari kebenaran, dia mau belajar. Ya, dia kan selama ini kan membahas Al-Quran, berarti dia belajar Al-Qurannya. Insya Allah dia kayak Demian. Insya Allah kita doakan aja bersama-sama. Amin ya amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Yang dibawa aminin, Biar tiap masuk Islam. Nanti kita ketemu di surga. Kita berangkulan Dev. Amin. Kita kelak bertemu di surga. Yang tadinya kita cuma mendengarkan suara, kita ketemu di surga secara langsung tatap muka. Amin Dev. Amin ya Allah. Bandingkan dengan ajaranmu. Kalaupun seandainya aku memeluk agama Kristen, mengikuti ajaranmu, apabila aku masuk surga bersama-sama denganmu, apa yang terjadi di sana dengan kita berdua? Apakah nanti kita akan berjabat tangan, berpelukan, bertemu? Kita tidak saling mengenal. Kita roh. Apa yang dinikmati roh di dalam surga sana, Dep? Amin. Aman. Amin ya Rabbal alamin. Rudi. Bang Dep, amin itu nggak main-main loh, nggak cuma di mulut. Amin itu ada artinya, doa itu. Ya tergantung. Kan kamu nggak tahu hati saya. Amin. Yang amin itu orang artinya, Islam semua yang di bawah itu loh. Amin itu artinya Orang kabulkan. semua. Iya, itu kan dari bahasa Ibrani. Adalah Iya kan? bahasa Ibrani. Oh Bahasa iya. Ibrani. Amin itu dari bahasa Ibrani. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Iya sama satu Ya. kumpul. Di zaman itu memang cuman orang Yahudi aja yang sudah ada di zaman itu. Orang Arab belum ada. Satu rumpun nama bahasa Arab. Tulis. Ehad sama. Ya, kita sambut dulu yang baru join abangku. Assalamualaikum Bang Transmover. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Selamat sore salaman. Hah? Kristen. Bang Transmover. Transmover. Oh Kristen ini Kristen. Oh, Kristen. Kamu gak jawabnya pun. Iya pun. Ini transmover. Kalau diam itu
ngerepot, awas ya. Ku cari sampai ke ujung-ujung beneran. Ujung kuku. Lanjut Bang Erik lah. Aminin Bang Dep. Amin. Sekarang gini loh ya, kita harus cerdas lah ibaratnya gitu ya. Anggap misalnya Kristen yang benar gitu, Yesus itu Tuhan misalnya. Nanti kita dihakimi ya, kita akan komplain gitu loh. Lah kamu Yesus nggak pernah ngomong kamu Tuhan gitu kan? Ya nggak? Apa yang mau dihakimi coba kan? Ya nggak? Tapi sebaliknya, ya kan? Kalau Islam yang benar nih, aduh cilaka 79. Itu ada datanya Bang B. Itu ada datanya Bang B. Di Matius 10 nomor 32 sampai 33. Coba dibuka Bang B. Aduh, apa tuh? Ya, coba dibuka Matius 10 32 33. Itu ada datanya itu. Cluenya. Ya itu tadi, cluenya tadi seperti itu. Ada yang datang kepadanya dan dia mengakui aku juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang di surga. Dan nanti ada orang yang datang tidak mengakui aku, Yesus juga akan tidak mengakui di hadapan Allah Bapa, begitu. Iya, Bang Erik. Yo. Itu di teman-teman Kristen kenapa tidak bisa membedakan antara Lord and God ya? Jelas beda banget ya. Kenapa nggak bisa bedain ini? Doktrin itu yang buat mereka yang seperti itu. Jadi makanya maaf ya. Maaf. Ya makanya harus tolol dulu syaratnya. Iya. Enggak nggak bilang begitu loh ya. Enggak nggak bilang itu. Iya kan ternyata terbuktikan betul nggak? Lord sama God itu jelas berbeda makna. Jelas banget berbeda. Lord sama God itu berbeda makna. Tapi kalau mereka ini sama ratakan gitu. Jadi ya. Tolol nggak itu namanya? Beda. Jelas beda. Ya sudah kalau beda. Kalau beda kenapa? Ya? Sama. Kalau Tuhan itu Lord, ya. Tetapi kalau Allah kan aneh kan? God. Ini harus terbalik memang. Ya, yang namanya ajaran setan itu memang harus terbalik. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Berarti kalian nggak paham kalau gitu. Itu bahasa Inggris, tolong dong ajarin gitu loh. Harus belajar lagi kalau gitu ya. Saya tunjukkan bahasa Inggris. Sebentar. Antara Lord and God itu ada. Yes, sebentar ya. Saya tunjukkan data. Kalau saya bicara itu harus pakai data, bukan modal congor. Tuh apa itu? Siapa ini? Ini apa bacanya apa ini? Allahu Yahfaduka, artinya God bless you. Mau dibantah? Nah, ya kan? Sementara kata Tuhan itu dalam bahasa Inggris itu disebut Lord. Apa gitu Bang Dep, apa itu? Allah apa? Yahfaduka. Itu Yahfaduka. Apa itu Yahfaduka? Bahasa apa itu? Siapa ini? Siapa di depan itu? Salman kan? Jadi semua pesawat komersil dari Arab Saudi itu pasti ditulis kata ini. Lah, apa hubungannya? Bless you katanya. Loh, ini kan menunjukkan kata God itu sama dengan Allah gitu loh. Kalau kalian paham gitu. Astaga, naga. Aduh, ngarang itu, ngarang bebas itu. Aduh. Kok ngarang? Gimana sih? Mulai ditunjukkan. Maha benar Uten dengan segala kegabrulannya, teman-teman. Bentar ya. Bang, siapa Satu ya? lagi. Bang Koko. Dia di bawah dulu ya. Mau naikkan Bang tukang daging. Gitu saya pakai bahasa Inggris yang I want to walking, I want to run bagaimana? Allah Yahfaduka katanya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu kalau gitu saya mau silent dan because I want to run around ya. Oke, silakan.
Oke ya. Gimana Bang Dev? Sebentar. Jangan ribut Kosa kalau saya katanya mengajar. bahasa Inggris nggak begitu juga kali. Harus kosa katanya dilihat. Sebentar, dikatakan di dalam. Sebentar dulu. Datanya aneh. Sebentar. Sorry, Kita buktikan. Sebentar dulu. Astagfirullahaladzim. Sorry, aduh. Sebentar dulu. Kita buktikan bahwa kata Tuhan itu atau Rob itu dalam bahasa Inggris adalah Lord. Dalam dalam Al-Quran sendiri ya. Ini surah An-Nas 1. Tadi kata God itu jadi Allah itu. Allah jadi Sebentar. Saya jelaskan dulu. Supaya kalian paham. Dikatakan di sini kul a'udzu birabbin nas. Ya. Apa ulangi? Rob ulangi. Ulangi dari awal bentar. Kata Rob di sini merujuk kepada ulangi. Tidak. Sebentar. Aku nggak terima bacanya Ya. begitu. Tidak. Ulangin. Sebentar. Tidak, Ini loh ulangin mana kata ini bacanya tadi. sebentar. Tidak. Ulangin bacanya gimana? Rob ya dari itu awal, menjadi Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata Lord. Makanya Dep, kalau nggak bisa bacanya jangan sok-sokan. Enggak, mau dibantah nggak ini? Lord, Tuhan dengan Rob. Bacanya juga gitu. Apa coba baca dari ini bukan soal bacanya, tapi pemahaman kata gitu loh. Ini Rob, Tuhan, Lord of men. Ya. Tuhannya manusia. Betul ya? Bukan makin pintar, makin belajar aja. Loh, jadi apa bahasa Inggrisnya Tuhan? Apa bahasa Inggrisnya Tuhan? Lihat ya, bahasa Inggrisnya Tuhan itu apa? Pengertiannya Rob itu karena itu Allah itu sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu loh. Lah iya, makanya itu Rob. Nah, sekarang Yesus tuh pernah nggak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Begini. Itu loh kan Kamu salahkan nggak ini? Lord itu kan. Sebentar. Itu harus ada penjelasannya. Lordnya itu kemana arahnya? Bukan. Kamu salahkan terjemahan ini. Sering kan berfirman bahwa astaga. Iya kan? Ya ada Tuhan, selain Allah. Ini salah gitu nggak? kan? Ini salah atau benar? Satunya Tuhan. Ya Allah. Itu makanya di situ Rob itu bisa disematkan. Baik. Saya buktikan lagi ya. Tapi kalau Yesus tiba-tiba Lord gitu Tuhan terus kamu katakan saya Tuhan. itu kalau berbicara pakai di mana Yesus mengatakan dia Tuhan gitu loh. Sebentar. Saya tunjukkan data ya. Harus ada penjelasannya dulu. Rob ini apa? Lord ini apa? Harus ada penjelasannya. Bang DF, bentar Kak Lingka sama Bang Pus. Sebentar dulu. Bang DF, ini poinnya apa dari kemarin? Asik enggak, Lord, gini. Sebentar, FDS. Tuhan, Sebentar dulu. Tadi Lianka menertawakan saya ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. Iya benar. Kamu ketawa juga? Itu yang diketawain Mbak dia bukan. Kamu tadi dulu. Tadi gini. Sebentar. Allah paduka katanya Bang. Ini ya. Bang PDS. Apa ini? Katanya God bless ini apa? you. Allah paduka. Ini apa ini? Allah kan? Allah. Kita copy ya. Poinnya aja Bang DF. Poinnya biar nggak rame gitu kan. Saya membuktikan bahwa kata Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. Sementara kata God itu sebenarnya bahasa Indonesianya ilah sebenarnya. Itu yang benar. Karena kata Allah itu kalau dalam bahasa Inggris jelas menjadi the God. Oke? Kita copy dulu ya. Kata Allah ya. Kamus, mana kamus? Ini FDS ini agak cerdas saya lihat ini. Ini Arab ya. Poinnya Bang, yang mau disampaikan apa? Mana kata Allah itu mana kamusnya? Apa ini? Kamus apa itu? Iya ini Bang, online loh. Bang DF itu udah dapat poinnya kita. Yang mau disampaikan tuh apa? Nah, tadi kan itu Tuhan, woi. Gini. Tadi Lianka, sebentar dulu. Lianka tadi mengatakan orang Kristen tidak tahu kata Lord dan God gitu loh. Kan gitu. Saya mengatakan kata Lord itu adalah Tuhan sesuai dengan misalnya contohnya di dalam surah Nas. Ini kan ada taruh di sini. Ada kata Tuhan.
ada kata Lord. Nah, mau dibantah bagaimana? Kalian salahkan ini. Coba. Aduh, bahasa Inggris ide nggak bisa. Kalau bahasa kalian kan, bang, bahasa Inggris itu ada berapa macam, berapa jenis? Celebrate atau celebrate ya? Bentar ya, satu lagi. Terima aja. Al-Fatihah 2 ya. Itu diartikan ulama, terima aja. Sebentar dulu. Saya tunjukkan satu data lagi kalau kalian ragu gitu loh, ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah 2 jelas juga memakai Lord di situ. Ya. Percaya Sudah berulang kamu ini bawa polemik. Bukan. Iya, Rob, di situ harus ada penjelasan dulu dari Allah gitu loh. Kalian pintar Bang B, ajarin dong. Ya. Kalau Lordnya Yesus ada nggak penjelasan dari Yesus? Lord itu apa? Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Dari Yesus. Sebentar Allah kan sudah menjelaskan di situ. Sebentar. Ini kata itu apa? Robbil beneran alamin. kalau ada murid berdoa pada Bang Dea, betul nggak? tapi tambah on deh. Iya, Robbil alamin. Tapi begini Bang DF, itu kita udah dapat poinnya. Itu kita udah dapat poinnya. Iya, tapi begini, kita kan tentang Robbun tadi kan. Kalau di dalam tanda ini sebenarnya udah dibahas Bang DF ini terus diputarnya. Iya, makanya bukan. Karosim besarkan aku Karosim. Besarkan. Bukan saya yang bahas tadi, cuma mereka menertawakan saya. Makanya saya tunjukkan data. Itu loh. Itu aja yang dibahas, penting juga kita. Sebenarnya kita udah dapat poinnya itu. Jangan tertawain orang kalau belum tahu. Nah, itu pantas dia ketawain itu, pantas ini kalau lihat kayak ini kasih gini. Katanya dokter kok. Ini dia. Ini kan kamus nih. Ini kamus bahasa Arab ini, Bang. Tuh, bentar dulu, Bang. Biar gantian dapat poinnya gantian. Soalnya Bang DF ini udah penjelasannya udah melebar kan. Ini kan kamus, tentu kan Bang DF tadi kan menampilkan narasi dari Al-Quran yang menggunakan kan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Tentu akan kita kembalikan ke dalam narasinya bahasa Arab. Kalau kita lihat di dalam kamus, nih ya, Robbun tadi Robbun ini kalau dia bersendirian dia Bang, ini diartikan Tuhan. Tetapi kalau misalnya dia disandarkan sama makhluk, dia berarti Tuhan. Karena arti Robbun itu memelihara, melindungi, memiliki. Jadi Robbun, kalau dia bersendirian dia tidak ada disandarkan sama makhluk, dia akan dikembalikan ke makna aslinya. Karena pemelihara sesungguhnya kan adalah Allah, adalah Tuhan semesta alam. Maka diartikan sebagai Tuhan. Gimana sesuatu yang tidak terlihat bisa memelihara? Kan ada bilang yang memelihara itu orang yang berwujud. Bentar dulu Bang Rudi. Berarti Rudi jangan menggonggong kalau diskusi. Jadi kalau misalnya Robbun tadi kalau disandarkan dia sama makhluk, umpamanya di sini Robbul Bait atau Robbul Ailah, di sini disebut dengan kepala keluarga. Karena kalau Robbun Bait ini kan pemelihara rumah, jadi dikatakan sebagai kepala rumah tangga. Sekarang menjadi persoalannya nih Bang DF, ketika Robbun tadi disandarkan kepada makhluk, jadi tetap dia diartikan sebagai Tuhan. Tidak bisa dia diartikan sebagai Tuhan. Sementara kalau kita lihat bagaimana Yesus itu, dia adalah makhluk. Nggak tepat dia disandarkan sebagai Tuhan. Salah. Nih, kamu jangan membawa narasi kita lihat Islam ya, ke dalam Alkitab. Nggak boleh. Nih, gimana sih? Masa ilmu Islam kau bawa ke Alkitab? Ya nggak bisa. Bukan, nggak sekarang nyambung. kita kan dari segi kan abang kan menampilkan dalam bahasa Arab tadi kan. Tentu kalau dalam bahasa Arab kita akan kembalikan bagaimana tatanan bahasa Arab itu yang benar. Robbun tadi itu apabila dia bersendirian dia, makanya seperti kita bermunajat ya Robbi, itu akan dikembalikan kepada Sang Maha memelihara, Sang Maha memiliki, Sang Maha pemelihara. Maaf. Tetapi saya potong dulu, gini aja. Tunggu dulu Bang DF. Tadi kan abang kan udah panjang dikasih waktu. Melebar.
Gini Bukan aja. melebar. Dep, Ini kamu poinnya ini ini. ngomong tadi Menurut udah panjang lebar. Sebentar dulu, saya tanya dulu. Iya. Kalau memang Sabar, Anda sabar. sebentar. Jadi kalau Rob Bun tadi, diam Bang, dulu. Sebentar, disandarkan ini dia sudah kau sama bawa ke makhluk, Alkitab. dia tidak bisa diartikan Tuhan. Makanya Yesus itu Baca mana dia kata, bukan dikatakan Alkitab ini. Lord, Aduh. dikatakan Rob, boleh dia, tapi Bisa tidak gantian bisa nggak, Bang dia DF? diartikan sebagai Iya, Tuhan. kamu itu bodoh tapi sok pinter, sok ngajarin Tetap orang. dia Ya, saya tanya diartikan, kamu, ya. FDS. Iya, sudah. Saya paham. Gini, menurutmu bahasa Inggrisnya Tuhan itu apa? Silakan. Tuhan tadi Tuhan. Enggak, Tuhan. Yang saya tanya, Tuhan itu bahasa Inggrisnya apa? Tuhan God, God. makanya tadi Bang. Silakan. Kalau Loh. aduh, Berarti kamu juga enggak paham kalau gitu. bukan ndak paham. Abang mengambil Terus? kalau dia bersendirian dalam bahasa Inggris, Lord itu tetap dikembalikan kepada dalam artinya itu Tuhan. dari bahasa Bang. Oke, Arab Lord bahasa Nggak ya. bisa dia Inggris. diartikan sebagai Baik. Tuhan. Sebentar. Tetapi tunggu Sebentar. dulu Bang DF biar paham Abang. Aduh, Tetapi nggak kalau jadi dalam ulang-ulang, bahasa Def. Tuhan gimana sih? di dalam bahasa Arab dia terjemahan dalam bahasa Arab baru dia bisa menggunakan, karena padanan kata Rob tadi tidak ada yang tepat untuk bahasa Inggris selain Lord. Paham Bang? Berarti yang Kristen tidak ada pandangan yang tepat. Kan saya Sampai tanya. Lord. Gini, Bahasa Dep, Inggris. Sebentar. ikutin aku Nggak dulu usah ya. kalian Kamu ngomong udah yang nggak ngomong, aku ngerti belum ngomong apa-apa. dari tadi loh. Sebentar. Tapi kalau Bahasa misalnya Bang Inggrisnya DF tuh- tanya, sebentar, FDS, FDS, sebentar. Aku apa jelasin arti dulu nih Lord? polemik yang kamu bikin tadi ini ya. Bang tunggu Bang. Enggak bisa kok jawab juga FDS, ternyata. apa artinya Aduh. Lord misalnya? Ketika Abang berbicara tentang Lord tadi menggunakan literate atau tatanan bahasa Inggris, tentu akan kita kembalikan secara kamusnya. Lord itu walau bagaimanapun tetap diartikan Tuan. Sayyid namanya kalau dalam bahasa Oh Arabnya. tidak, inilah kau Tetapi nggak ngerti ketika dia sebagai asal-usulnya. penerjemah Bang, tunggu dulu biar dapat poin Abang Bang. Tetapi ketika Abang gunakan dia sebagai penerjemah di dalam bahasa Arab, Rob tadi tidak ada padanan yang tepat untuk mengartikannya sebagai terjemahan bahasa Inggris itu kecuali Lord. Kalau God dia nggak bisa dia Bang. Bertentangan dengan ahadi Begitu, tiga. paham? Berarti Bisa dipahami ya? Enggak, kamu enggak bisa menjawab. Iya, aku sebenarnya. tambahin ya. Waduh, Dep, nggak Dep, bisa. Dep, Ahadi Dep. tiga Allah Dev, SWT itu gantian. dilahir. Coba diam dulu nih si Dep ini, dia asal ngomong aja dari tadi ini. Ini Nih, bisa coba bisa jangan paham bawa ya. polemik, Kita dapat ya. poin kita ya. Ya udah. Rob Ini tadi, dikatakan tunggu Bang, di sini. ku rinci dulu Enggak satu-satu usah Bang. kepanjangan kamu. Tunggu Saya biar tanya kata Tuhan paham. bahasa Rob Inggrisnya. Apa kamu tadi, enggak ngerti? Aduh. Kak Rosi mute dulu Kak Rosi biar bisa dapat poin kita. Kalau Rob dalam tatanan bahasa Arab tadi, apabila dia bersendirian dia, maka dikembalikan dia kepada makna asalnya, yaitu apa? Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Mempunyai, Sang Maha Memiliki. Itu diartikan sebagai Tuhan, karena kan itu kalau dalam terjemahan tatanan bahasanya Indonesia kan. Tetapi ketika Rob tadi disandarkan dia makhluk kepada makhluk, maka dia tidak bisa diartikan sebagai Tuhan, sebagai yang maha memiliki. Harus dia menjadi sebagai padanan itu sebagai Tuhan yang memiliki, yang menguasai. Nah, ketika bahasa Inggris tadi, apa arti Lord? Abang ceritakan nih. Lord dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuan, atau bahasa Arabnya Sayyid. Tapi ketika Lord tadi sebagai penerjemah di dalam tatanan bahasa Arab yang ada di Al-Quran seperti Rob Bun tadi, itu tidak ada yang lebih tepat padanannya kecuali Lord. Karena nggak ketemu dia Bang, bahasanya itu untuk padanan, untuk penterjemahan Rob Bun tadi di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris tadi nggak bisa dia selain Lord. Kalau God dia nggak cocok dia. Jadi Kamu bisa nggak dipahami, menguasai. ya? Jujur kamu Udah nggak ada menguasai paham ini. ternyata. Kamu nggak menguasai. Jujur Waduh, aja kamu nggak menguasai karena kita nggak apa? menguasai Sebentar dulu lagi. gantian ya. Sebentar ya. Gantian giliran aku lah, Sebentar, Jadi, Bang, yang nggak ngerti FDS, apa-apa nggak usah bernarasi. Al-Hadid lah. 3 itu Masa Allah kau lebih SWT ngerti dari aku? di Sahih, Beberapa kali Sahih kau itu udah aku lahir. edukasi nggak pintar-pintar Jadi kau. kau sudah menentang itu ayat berarti, karena Sahih itu lahir. Apa sih Sebentar Bang? dulu. Sahir lahir Sebentar, apa? sebentar. Baca Begini ya, Al-Hadid Bdes. 3. Gimana Bang di F? Apalagi mau Sebentar ya. ditanyakan? Yang tadi udah paham Bang? Saya kan? nggak bertanya. Ini loh. Bukan. Yang tadi udah paham Bang kan tentang
penggunaan kata Robbun, Lord, Tuhan, Sebentar udah bisa dipahami. dulu, sebentar ya. Ini ajarkan jatuhnya jawabannya Al-Fatihah Al-Fatihah 3 itu bukan Tuhan. di dalam Al-Fatihah 2 dikatakan Alhamdulillahi Robbil Alamin. Ya, Robbil Alamin. Ada Robbilnya, ada Robbilnya, ada Robbilnya, ada ilnya, fil mudhari, ada fil. Bang Heri nyelep. Nah, terus Sebentar Bang dulu. Dev. Tunggu dulu Bang apa? Robbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu aja nggak paham lo ya. Jadi Penguasa di kawasan kecamatan namanya camat, di kabupaten namanya bupati, di sebuah negara bisa raja, presiden ya. Kalau penguasa langit dan bumi, alam semesta namanya Tuhan. Itu aja nggak paham, membodoh kali kau ini. Sebentar dulu, kalian nggak ngerti loh sebenarnya ini. FDS sebenarnya yang saya Bang nilai Dev ini cukup paham, cerdas, cuma lagi tetapi kurang paham juga gitu loh tapi ternyata. Ya, lihat ya. diputar-putar seperti dia supaya Sebentar, bisa sebentar. memahami bahwa Yesus Jangan itu dibuang. Tuhan. Nah, bukan Ini kelihatan ilmu pinter loh. lo ini, Dep, malah kelihatan Coba. bego lo ini lama-lama lo. Nah, lanjut. Sebentar Abang dulu. menunjukkan Ini Robbul loh. Alamin tadi apa tuh? Coba. Robbil Alamin tadi apa? Oke. Robbil Alamin itu bahasa Indonesianya apa, FDS? Coba. Bahasa Indonesia, Tuhan semesta alam. Tuhan Oke, bahasa penguasa Inggrisnya kan? alam Ini semesta. kan? Hmm. Lord of the world. Hmm. Lord kan? Apa Ya, yang gua bantah lagi? kalau terjemahan bahasa Inggris, iya benar. Lah iya benar. Itu. Menjelas lagi. Sebentar. Tadi kan udah Sebentar. dijelaskan Bang Dief. Loh. Apa lu? Tadi kamu bilang tidak tepat disebut Tuhan ini gitu loh. Harus Gak ada Tuhan. aku bilang tidak tepat Tuhan gini tuh Bang. Oke, kalau Aku begitu, bilang, nih ya biar Abang dapat paham lagi. Robbun apabila dia bersendirian dia, maka diartikan sebagai sang memelihara, sang mempunyai, sang yang menguasai atau yang maha lah Bang, maha yang cepatnya. Jadi itu yang maha memelihara, maha menguasai, maha memiliki, itu paling tepat diartikan adalah Tuhan kalau dalam kamus besar KBBI-nya. Kalau itu Baik. diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak ada padanya yang tepat sebagai Loh. Lord dia. Tapi kalau dia ini Lord, sudah mulai kemana? Jadi Bang Aduh, Gede, masa lagi gitu loh. Udah bilang kamu membenarkan Tuhan itu kata Bilang Lord. Lord di mana? Lord, sih? jadi orang iya Indonesia ambil kata disepakati itu Inggris. Bang. Kok Itu tidak tidak tepat? kita Ke Tuhan, ingkari, diartikan. hanya saja Jadi kamu membenarkan penggunaannya kami. itu yang mesti dipahami. Lo ketawa Paham? lagi, dia bukan mikir membego nih orang. Nggak Aduh. lucu saya lihat argumennya ini FDS Bukan sebenarnya lucu karena tuh, apa? kau tuh bego Dep ya. Dia sudah Memilih mengakui bego tadi kamu. bahwa Tuhan itu Itu aja Lord, nggak tapi paham-paham. dikatakan tidak tepat. Nah tepatnya apa kalau gitu? Coba. Itu ayat Tepatnya Al-Quran apa? sendiri tulisnya Lord. Bukan tidak Silakan, tepat. FDS. Aduh Bang, Lalu? aku katakan bahwa Robbun tadi kalau dia diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maka itu menggunakan kata Tuhan. Tidak Betul. cocok dia Terus? sebagai Tuhan karena dia Oke. itu bersendirian yang bermakna maha menguasai, maha memiliki. Ketika dia Ya. diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, itu yang paling cocok padanan katanya itu adalah Lord. Nggak bisa dia diganti dengan God. Nah, Paham? dengar itu Nah, itu berarti kamu Oke. juga Iya benar, membenarkan Pak. Mesias. Itu sebagai Lord. Kamu menjauh membenarkan kata Mesias. Aduh, dengar dulu Mana Rudi. biar kayak kok diam gitu. Itu loh. sebagai Coba dengarkan penterjemahan. orang. Penguasa apa dia, Dep? Tuhan, Penguasa dalam arti apa? aku Ya. guru dan Tuhan. Kamu sudah mengakuinya. Guru dan Apa Oke, yang Des. mengakuinya? Ya sekarang ini Ya, apa yang Des. mengakuinya? Kamu bilang. Jadi poinnya Sebentar, apa Bang sebentar. Dik? Dengan Lord tadi? Poinnya apa? Dengan Sebentar. Lord tadi apa? Oke, kalau begitu, kalau kamu mengakui bahwa Tuhan itu dalam bahasa Inggris adalah Lord, sekarang God itu kalau masuk bahasa Indonesia menjadi apa? Aduh. Silakan. Itu abang menggantikan bahwa Tuhan itu adalah Lord. Aku tidak Jawab berbicara saja. tentang Tuhan itu sama dengan Lord. Aduh, ini ingkar lagi gimana sih? ampun sudah Bang Ide sudah membenarkan aku luar guru biasa dan sekali. Tuhan. Aku kan Aku ini guru kok- dan Lord. Thank you. Aduh. Lord. Parah loh.
kalau begini argumennya, berarti kan nggak ngusai. Bukan, kau ini yang ini ya, Dep ya. Kamu mau kelihatan pintar, tapi yang ujung malah kelihatan bego. Iya. Coba kita lihat ya. Nih loh. Itu kan kalian Coba yang perhatikan bicara. ini. Apa ini? Tuhan. Nggak nampak aku bang. Bahasa Indonesianya. Tuhan. Oke. Apa ini? Lord. Ya iya. Terus apa lagi kalau bukan Lord? Kamu selalu mengatakan kurang tepat. Yesus sudah bilang aku guru dan Tuhan. Aku Gitu guru dan Lord. Jelas. Lot apa Paham ya? maksudnya lot apa? Lu nggak tahu Makanya baca saya Lord? tanya tadi, kalau memang kamu Nggak tahu baca paham Lord. bahasa Indonesianya God itu apa? Gitu loh. Coba. Yaudah, kalau memanglah Nggak Yesus paham, itu adalah kan? Tuhan alam semesta, sejak kapan dia jadi Tuhan? Ya, sejak kapan dia jadi Tuhan, Dep? Aduh, itu. Oke. Kata. Oke, kita mencoba ini ya, Dep. Kami umat Muslim di sini dengan penjelasanmu. Sebentar, Ini Dep, kan Inggris kami ini, di Bang. sini mencoba untuk mengikutimu, ya, berusaha untuk mengikutimu. Ya. Bukan ini ilmu. Nah, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan, Dep? Coba jawab. Itulah yang cerita. Nanti jadi nggak dapat kita. Itulah yang Jadi cerita. di framing orang ini terus jadi. Kalau ini Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Terjemahan. Dia kan merasa dirinya Iya. paling benar gini ya. Dia kan merasa dirinya paling benar di Komal ini. Enggak, gini loh bang, gini. Oke Dep, kami berusaha mencoba untuk mengikutimu ya, menjadikan Yesus adalah Tuhan seluruh alam semesta. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus ini jadi Tuhan? Gitu loh. Ayo Dep. Kuping kita ini meledak pelan-pelan lah. Iya pelan-pelan. nih. Sejak kapan? Iya. Egonya dikurangi. Bang DF. Bang percuma karena dia merasa Bang yang mulia. Gak pernah diterjemahkan itu kalau bahasa Inggris itu Lord itu yang mulia, sebagai Tuhan. Udah. Kalau abang lihat pun di kamus besar, Bang Erik sama Bang Erik udah. Lord itu pasti diartikan kalau Cuma nggak yang Bang mulia, KBS itu. kalau nggak Tuhan. Percuma bang, percuma. Artinya begini, ya dia kan sudah merasa dia paling benar. Ya, nggak apa-apa. Kita maaf ya. Seluruh di Komal ini kita mencoba untuk mengikuti apa yang Dep sampaikan, dan kita berusaha untuk menjadikan Yesus ini adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Ya, oke Dep, nggak apa-apa. Nah, jadi pertanyaan kami ini yang tadinya sudah berakal, kami mau bertanya, apakah betul Yesus itu Tuhan? Lalu sejak kapan Yesus ini jadi Tuhan? Coba pelan-pelan lah, saya nggak Jawab apa, dengar, Dep? saya matikan menurut saya. Ya, sekali lagi kami mau ya, kau kan astaga. loh. Kan udah pelan ini. Gini Dep, kami kan berusaha mengikutimu. Kaulah yang paling benar di Komal ini. Segala argumentasimu ya kami ikuti, dan kami berusaha untuk menjadikan Yesus ini yang kau tuhankan menjadi Tuhan kita bersama. Artinya Yesus inilah Tuhan sang pencipta alam semesta. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Yesus ini jadi Tuhan, Dep? Bang DF, coba buka Yohanes 17 ayat 5. Besarkan aja saya dulu. Ya, baca aja. Boleh bicara kayak ini, ada kesempatan nggak ini? Ini kok dia terus ngomong si Dep ini. Kan Loh, saya ditanya. udah, jawab aja. Kau kan berusaha, kau kan paling benar di Komal ini. Iya, besarkan dulu. Yaudah, sejak kapan Yesus ini jadi Tuhan alam semesta? Besarkan dulu. Ya, besarkan dulu lah. Saya kalau bicara itu pakai data. Udah jawab dulu. Dari tadi Pertanyaan Bang Erik. datamu Jawab dulu pertanyaan Bang Erik. Besarin. Sebentar dulu, besarkan dulu. Yang di atas itu nah. Dari tadi Naik datamu gabrol. Udah nggak peduli, nggak cukup. Males. Saya saja. Besar ya, Pak. Tidak, itu tidak Takut, Kak? itu bahasa Inggris. Saya mau cari Bukan bahasa kalian Inggris. tentang Karena udah bahasa dikasih Inggrisnya ada yang ilmu. gabrul. Ya udah Dep, segala argumentasimu, segala narasimu kami terima Dep. Dep, ya. Diterima gitu sama. Udah kami terima ini Dep, udah kami terima. Kami mencoba menerima Yesus ini adalah Tuhan seluruh alam semesta. Dialah yang menjadikanku ada di dunia. Oke? Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus ini jadi Tuhan? Biar saya yakin Yesus ini Tuhan. Jawab dulu, Dep. Sebentar. Kita membahas tentang Ayo. makna kata dulu. Karena kalau kita Yang tidak paham di dijawab situ, itu kita akan loh ya. Jawab. Udah, iya, kami udah terima Yesus sebagai
Loh, Iya, Yesus Tuhan kan. kita nih sudah ketemu. Kita udah ketemu. Yesus ini Iya. Nggak perlu diterangkan lagi itu. Saya itu di komal manapun Lord berarti Tuhan kan. Lord Tuhan. itu nggak perlu lagi deh kau tampilkan, nggak perlu lagi kau perbanding-bandingkan di situ, nggak perlu lagi yang mana Lord, yang mana God, nggak usah deh. Pertanyaanku begini, kami semua yang Islam yang di Komal ini berusaha mencoba untuk meyakini Yesus inilah yang menjadi Tuhan alam semesta. Pertanyaan saya Dep, sejak kapan Yesus ini Tuhan? Biar benar-benar kami terima Yesus sebagai Tuhan. Sejak kapan dia Tuhan? Tidak perlu menerima kalau kau tidak imani. Tetapi saya mau menjelaskan tentang ilmu-ilmu. Yuk, kami berusaha mau mengimani Yesus sebagai Tuhan. Gimana? Coba iya Lord itu Tuhan, udah selesai. 2 menit deh ya. Habis ini kenapa takut sekali dengan data saya? Iya Lord itu Tuhan ya Bang. Ya benar punya ilmu bahasa enggak, Geng? Coba. Bang Tuhan Daging. Saya ini menguasai nih. Ya 2 menit. Betul kalian. Besarkan dulu kan data tidak kelihatan ini. Banyak loh ilmu saya bisa bagikan kepada kalian kalau kalian mau. Ya udah Bang Tuhan Daging silakan. Ya, coba si DP ini dia kasih kesempatan benar-benar. Enggak. Besarkan dulu lah. Aduh, kalian ini kok. Aduh. Itu aja tadi kan kata Tuhan itu memang Lord. Kalian bantah, nyatanya di Al-Quran juga mengatakan iya itu sudah. Ya udah ngomong-ngomong ya. Udah kami terima. Udah kami terima Dep. Bang P, udah mencoba mau terima nggak? Terima iya sebentar, ya. Lord Tuhan ya kan. Udah deh, udah. Astagfirullahaladzim. Yesus Lord berarti Yesus Tuhan kan. Udah terus ini ada pertanyaan. Kalian framing. Tapi padahal lu nggak mutu Dep sebenarnya Dep. Lu mau coba ngajarin orang tapi lu nggak pandai, nggak paham lo gitu. Coba besarkan dulu. Pintarnya framing kesan gitu loh. Coba bos kasih dia kesempatan bos 2 menit bos ngalor ngidul aja. Nah itu 2 menit lah. Makanya saya bilang kalau kita masuk dalam forum penumpang membagikan lokasinya. Kita tidak boleh hanya menguasai teologi, tapi ilmu bahasa juga dipahami. Langsung ke poin. Ilmu sejarah juga dipahami gitu. Jadi 2 menit dibuang-buang waktu ini. Mana besarkan Daging mau bicara. Udah ganti aja sama siapa tadi? Yang satu lagi Oten siapa? Satu lagi Rudi sama Rudi aja. Ya sudah kalau enggak. Udah. Gitu terus Bang Tukang. Baik. Udah sama Rudi aja sama Rudi aja. Udah kau diam aja Dep. Pertanyaan kami Dep ya. Rudi ya. Bahas itu aja. Kami berusaha ya Rudi ya. Kami sudah berusaha. Ini kami mencoba berusaha untuk meyakini, untuk mengimani, untuk mempercayai Kristen itu adalah ajaran yang benar. Nah, di mana Kristen ini menuhankan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini sejak kapan jadi Tuhan? Biar bisa kami terima mutlak Yesus itu adalah Tuhan dan Kristen adalah ajaran yang benar. Sejak dunia belum dijadikan. Oke. Mana datanya? Karena dalam Yohanes 14 ayat 5 saya baca ya. Silakan. Ya, oleh silakan. sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu seperti kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah nggak bisa nggak terindikasi dia. Indikasinya di situ, perikopnya dia berdoa. Nggak mungkin Tuhan berdoa, Dep. Nah, itu nggak mungkin. Apa Rudi? Kau berkaca lalu kau bilang kau ganteng, nggak mungkin. Kalau kau berkaca lalu kau bilang kau ganteng, apakah nggak boleh? Bukan gitu, Pak Rudi. Ini apa hubungannya ke situ? Gitu kan kamu yang bilang toh. Kata Yesus Pak Cinta. Iya, toh dia menyatakan bahwa kemuliaannya sudah ada sebelum dunia ada. Betul. Berarti dia sudah ada sebelum dunia ada. Betul. Iya, dia. Berarti sejak kapan? Ya sejak belum ada. Sejak dunia belum ada. Selamat datang di benar. Iya, oke Ruth ya. Dia diberikan kemuliaan apa? Mulianya itu kita dapat dengar juga. Kemuliaan itu diterima atau dia yang memiliki sendiri? Saya baca ulang ya. Yohanes 17 ayat 5.
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan, dengar, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini sudah tulis kemuliaan yang kumiliki. Yesus berdoa itu waktu kapan itu? Waktu sebelum dunia ada apa ketika dia turun di bumi? Nah, di situ ada tulis dunia belum ada. Doanya Yesus ini waktu Yesus itu waktu dunia belum ada atau ketika Yesus di bumi? Bang B, saya baca ulang ya biar dengar ya. Yohanes 17 ayat 5 ya. Permuliakan. Coba. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Jadi waktu oke Ruth. Ya, oke. Ngomong Yohanes 17 nomor 5. Ya, oke, nggak apa-apa Rudi, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi, pada saat dia bayi dia sudah Tuhan. Hah? Kan dia sudah bilang di kemuliaannya sudah ada. Ya, waktu dia bayi dia masih berarti Tuhan. Pada saat dia bayi, pada saat dia keluar dari rahim Maria, dia sudah Tuhan. Dia sudah sebenarnya Tuhan karena nama itu kan sudah dinubuatkan. Sebenarnya ya, Tuhan kan kita tahu, Tuhan ini adalah Maha Penguasa. Apa yang dikuasai Yesus pada saat dia masih bayi sebagai Tuhan? Dia sudah dinubuatkan akan lahir dari salah satu perawan. Itu salah satu kuasa. Bayangkan beribu-ribu tahun orang sudah di Lukas 1:31, Lukas 1:31, ya, Gabriel membawa pesan dari langit untuk disampaikan kepada Maria. Wahai Maria, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau beri nama dia Yesus. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di mana dia Tuhannya? Benar, Pak. Saya ikut pola pikirmu ya. Dengar, saya ikut pola pikirmu. Yang dinubuatkan akan lahir ke dunia itu dari kandungan dari rahim Maria itu adalah anak manusia. Kenapa yang muncul Tuhan? Iya, dengar, saya ikut pola pikirmu. Ya. Jadi Tunggu dulu. Tunggu dulu. Yang dinubuatkan lahir, yang akan lahir itu adalah anak laki-laki. Iya. Ya. Kalau menurut pemahamanmu di Lukas 2 nomor 11, kenapa yang nongol Tuhan? Anda benar. Jadi saya ikut pikirmu ya. Oke, boleh. Api sebelum orang temukan sudah ada atau belum? Api. Sudah. Sudah kan? Berarti api baru ada setelah orang melihat itu api terbakar, baru dinamakan api. Tapi kalau itu sebelumnya dia sudah ada. Samalah seperti juga yang itu. Segala sesuatu yang tidak keluar secara langsung itu bukan berarti tidak ada, cuma belum keluar atau belum menyatakan diri. Sama kasusnya kayak api. Api waktu zaman dahulu orang-orang tidak tahu itu api apa, tapi dia sebenarnya sudah ada. Lukas 1. Jadi Anda juga membenarkan bahwa Tuhan, orang yang datang atau malaikat mengatakan Tuhan di zaman yang saat lahir atau bentuk, tidak membatalkan bahwa keberadaannya sebelum dia lahir. Malaikat Gabriel datang kedua kalinya setelah kelahiran Yesus. Dia mengatakan yang lahir itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan, betul. Sabar Pak Cinta. Itu pun tidak membatalkan. Tuh dia sudah berarti tergenapi. Dia sendiri Yesus dia Tuhan. Jadi gini, siapa yang mengaku dirinya tuh? Di mana Yesus mengaku dirinya tuh? Saya kasih contoh. Bang Cinta kasih Bang Erik bilang sama Bupati, kamu Bupati. Tapi Bupati itu sendiri bilang saya Bupati. Dua-duanya tetap menghasilkan dia tidak membatalkan diri sebagai Bupati. Bang Erik menulis tadi Tuhan, Market bilang bahwa itu Tuhan. Yesus juga mengakui dia Tuhan. Berarti tidak. Yohanes 5:30 ya, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa. Aku ini siapa? Yesus kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Itu kalau Anda baca seluruhnya itu menyatakan kebersamaan dia dengan Allah. Dia dan Allah bersama-sama. Dia bukan sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, kalau diri sendiri kalau Tuhan itu sudah pasti. Makanya di situ disebutnya Tritunggal Allah. Tidak membatalkan ketuhanannya. Betul. Pak Rudi sebentar. Lebih mudah kita menemukan dalil Yesus Tuhan di Alkitab daripada menemukan dalil Muhammad disunat di Al-Quran. Coba tunjukkan satu dalil. Benar sekali. Terima kasih Bang Penyakit. Kan seperti itu.
Ini hubungannya apa sunat sama ketuhanan dulu? Ya ampun. Aduh, kalau itu mah nyari-nyari, kalau itu mah gresek-gresek, kalau itu hubungannya apa coba sunat sama ketuhanan gitu loh. Ketuhanan dibandingkan dengan sunat itu apa hubungannya? Ya ada, ya ampun. Karena dalil Alkitab jelas mengatakan berkali-kali ini nyari-nyari. Oke. Gresek ini. Ya, oke. Tidak ada. Oke, ya udah nggak masalah. Oke, ya. Tadi kalian bawa data Yohanes 17 ya. Kalian tadi bawa data. Ya sebentar gantian. Jawab dulu itu. Tadi kalian bawa Yohanes 17 nomor 5. Ada nggak dalilnya? Muhammad disunat? Nggak ada. Ya udah, kalian menang ya. Oke. Ya, aku mau bertanya di Yohanes 17 nomor 12. Sebentar, iya, nggak apa-apa, kalian menang. Yohanes 17 nomor 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Aku akan menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Mereka ini adalah murid-murid Yesus, karena perikopnya doa Yesus kepada murid-muridnya. Seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia. Dia ini katanya, dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam perjanjian lama ataupun kitab suci. Dia ini siapa? Siapa yang sudah ditentukan Tuhan, sudah diceritakan Tuhan, sudah dinubuatkan Tuhan, sudah dituliskan oleh Tuhan tentang kebinasaan di salah satu di antara murid-muridnya. Siapa? Tuhan Yesus. Di Yohanes 5 ayat 46-47 Musa menulis tentang dia. Kalau ini merujuk ke Yesus, tulisan D-nya itu, huruf D-nya itu huruf besar. Kalian jangan mencoba membohongi kami. Kalau kepada Yesus, kalau dia mengatakan aku, huruf A-nya itu huruf besar. Kalau ditujukan kepada Yesus, huruf D-nya itu huruf besar. Ini huruf kecil. Dia sudah ditentukan, karena ini doa Yesus pada mereka. Yohanes 6:70. Penulisan Ibrani Yunani itu nggak sama Indonesia, nggak usah pakai huruf besar huruf kecil. Udah, kau nggak usah ngeles. Itu kau nggak usah ngeles. Siapa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci perjanjian lama? Itu teman saya Joshua sudah bilang Yesus. Sudah dimaksudkan. Lalu Yesus. Kalau Anda siapa? Kalau kami Yesus. Kalau Anda siapa? Ayo jawab. Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Yohanes 6:70. Aku sudah memilih kalian 12 orang, 12 murid. Tetapi satu di antaranya adalah iblis. Menurut keterangan di Yohanes 6 nomor 71, yang iblis itu yang dimaksud Yesus adalah Yudas Iskariot. Terus? Ya. Apa Yudas itu pun Iskariot. tidak membatalkan ketuhanan. Ketuhanannya tidak membatalkan. Seorang bupati bilang gini, saya mencintai rakyat-rakyatku dan saya adalah orang yang sama dengan mereka. Dia tidak berarti atau dia punya bupati. Dia sebagai bupati, dia bersama-sama dengan rakyatnya, tidak membatalkan ketuhanan sama. Kayak Yesus berkata-kata dia bersama-sama. Kau ini apa? Nggak nyambung kau. Abang yang salah karena abang berhubungan Kau nggak nyambung. Siapa? Ya menurutmu siapa yang sudah ditentukan? Aduh. Siapa yang sudah ditentukan binasa oleh Tuhan? Siapa? Di antara ke-12 murid Yesus, siapa yang sudah ditentukan, digariskan untuk binasa? Siapa? Siapa? Gak berani kalian jawab kan? Tuhan Yesus. Tadi teman saya sudah baca itu. Dia, kalian gak usah bohong, gak usah kalian memohongi kami. Ya, kami orang pintar. Kata dia di situ menggunakan huruf kecil. Ya. Sekarang gini lah, Abang. Kalau abang bilang pakai ayat itu tuh bacakan Alkitab kan? Di Alkitab tulis dengan jelas siapa yang disalib. Pertanyaanku. Siapa yang binasa? Yang disalib. Yang binasa itu adalah orang fasik. Saya tanya sama kau, yang dibinasakan Tuhan, orang benar apa orang? Kau diam dulu. Yang dibinasakan Tuhan, orang jahat apa orang benar? Abang baca nggak habis tuh bang. Yang saya tanya. Yang dibinasakan Tuhan, orang jahat atau benar? Saya nanya lain, abang jawab lain. Dulu. Saya nanya siapa yang disalib di Alkitab.
Alkitab disebut juga dia disalib dan binasa. Saya nanya siapa? Abang jawab lagi. Siapa dulu, Rut? Yang disalibkan orang jahat. Jangan Kami mau membuktikan firman Allah. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi samanan qalila. Ya. Celakalah orang-orang yang telah menuliskan kitab dan ini katanya dari Allah. Oke, saya mau membuktikan di sini. Sama, kita juga mau buktikan. Ya. Apakah peristiwa penyaliban itu adalah firman Tuhan? Ya, kita percaya orang Kristen firman Tuhan. Apakah peristiwa penyaliban firman Bapa? Gimana Bang? Saya sorry, putus. Ayat-ayat yang dituliskan di dalam Bible-mu, yang menarasikan, menceritakan tentang kematian Yesus di tiang salib, apakah itu firman Tuhan? Ya, sudah dinubuatkan para nabi-nabi. Yesaya menubuatkan tentang Pertanyaan saya, Bang. Ya, kita santai aja. Apakah cerita di dalam Bible-mu yang menceritakan tentang kematian Yesus di tiang salib, apakah itu firman Tuhan? Apakah Tuhan yang menceritakan itu? Iya, dia sudah dinubuatkan Tuhan Yesus itu. Di mana nubuatannya Yesus? Oke. Nubuatan si Yudas di mana dalam kitab Perjanjian Lama ini? Menurut Yohanes 17:12. Hah? Gak ada. Loh, kata Yesus apa? Apa kata Yesus? Loh, di mana? Dia yang telah ditentukan dinubuatkan itu mana? Coba. Dia, makanya aku tanya, dia ini siapa di antara murid-murid Yesus? Hah? Dia yang sudah ditentukan binasa ini di antara murid Yesus siapa? Coba baca di mana ayatnya? Ya Allah, kau masih nanya ayat lagi? Aku udah baca 40 kali di sini. Iya. Yohanes 17 nomor 12. Ayat berapa? Yohanes? Yohanes 17 nomor 12. Yohanes 17 ayat 12 sebentar. Nah, kau aja masih baru baca. Orang udah maju ke depan, kau masih mundur. Dibaca Alkitab itu Bang, dibaca. Udah ku baca. Ayat 11 Yohanes. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Jangan ke 11, nanti kau makin jangan ke 11. Jangan ke 11. Sampai ke bawah, jangan sepenggal. Ya. Oke, kau ngajak aku di 11. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Berada di mana Yesus? Loh, itu kan dia menceritakan satu saat nanti dia tidak ada di dalam dunia ini, sudah naik ke surga. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus berada di mana? Iya, satu saat kata Yesus, aku tidak ada lagi di dalam dunia. Dibaca lengkap. Panjang ini. Mau dibaca dari ayat? Dibacalah. Katanya kau mau dari awal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenal Yesus Kristus. Syarat mendapatkan hidup kekal itu mengenal Bapa. Sebentar. Syarat mendapatkan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Juru selamat, karena dia itu perkataan Allah yang keluar. Ya, juru selamat itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu kata umum. Juru selamat itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tadi itu Bang, sorry Bang, yang Abang tanya tentang nubuatan Yudas. Buka di kitab Mazmur 41 ayat 10. Saya baca. Bacakan. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yudas makan roti loh. Oke, mengangkat tumit, bertentangan bro. God is black. Alkitab Kristen benar-benar hebat ya. Kebinasaan Yudas sudah dituliskan. Bagaimana Yudas matinya? Menurut Matius, sebentar Bang, sebentar. Kita nggak bahas itu. Ya. Yudas itu rasul pengkhianat. Kita nggak mau memuliakan dia lah. Jadi percuma. Betul. Iya, dia salah satu murid Yesus yang berkhianat. Ya. Cara matinya Yudas, di dalam kitab Matius, sebentar. Di dalam Matius, Yudas itu gantung diri.
menurut kisah para rasul, Yudas itu tersandung lalu jatuh dan tersungkur sehingga isi perutnya terburai. Oke. Berarti ada dua versi. Benar, Oke? benar. Dengarkan dulu saya. Kau jangan ngomong. Kau nggak dapat poinnya nanti. Ya, kau nggak dapat poinnya. Menurut Matius, Yudas ini mati gantung diri. Yang kedua, menurut kisah para rasul, Yudas ini tersandung dan jatuh lalu tersungkur sehingga isi perutnya keluar terburai semua. Ya, ada dua. Oke, saya nggak mau kedua-duanya. Satu aja kita ambil. Di Matius contohnya, Yudas itu mati gantung duri, atau di mana? Di kisah para rasul, Yudas jatuh tersungkur. Nah, pertanyaan saya, di mana kematian Yudas atau kebinasaan Yudas yang sudah tertulis di dalam kitab suci, ayatnya di mana? Kita nggak baik itu gantung diri. Yudas bukan Tuhan, Bang. Ngapain dinubuatkan? Yudas itu bukan Tuhan, ngapain dinubuatkan? Logika lu kita bicara Yudas. Yudas itu bukan iman daripada kami, nggak penting. Loh, ini ada tulisannya. Nanti kau tanya nubuatan Paulus. Aduh. Kau nanya. Kau baca Yohanes. Aduh. Jadikan aku moderator. Simon Kirene. Kau nanya siapa lagi? Seluruh orang Alkitab di situ. Kamu tulis. Longor. Kok longor. Itu hanya nubuatan Yesus. Selesai. Kau longor. Kau diam dulu, ya. Ini kata Yesus sendiri di Yohanes 17 nomor 12, Yudas ini sudah ada nubuatannya tentang bagaimana dia binasanya menurut kitab suci. Kita ketahui di Matius, Yudas itu matinya gantung diri. Di kisah para rasul, Yudas itu matinya Di mana ayatnya yang bilang bahwa sudah ada nubuatan tentang Yesus? Aduh, anak ini. Di mana? Ini si Rudi ini asal dulu aja nih. Aku tanya sama kalian, Yesus yang mengatakan, gak ada ilmu kau nggak punya ilmu. Di mana nubuatannya Yudas mati gantung diri atau mati tersungkur di kitab suci Perjanjian Lama? Di mana? Ini kata Yesus. Karena tertulis di kitab suci. Di mana nubuatan Yudas ini? Ayo tunjukkan. Saya mau jawab kalau di mute. Ya tunjukkan datanya di kitab Torah, di kitab Zabur atau Mazmur, di kitab para nabi. Di mana? Nubuatan tentang Yudas matinya gantung diri. Ya. Udah jawab di mana? Ya di mana datanya? Tunjukkan aja. Tentang Yudas. Pengkhianatan Yudas, bukan tentang nubuatan kematian Yudas. Ngapain juga kita ngurus Yudas? Yang penting benar-benar sinkron tentang pengkhianatannya doang. Kita bukan memuliakan Yudas. Ngapain kita ngurus Yudas? Betul. Dia kebinasaan. Coba kau baca Yohanes 17 ya. Coba, kau kan belum baca yang 12-nya. Coba kau baca 12-nya. Coba kau baca 12-nya dulu. Tolong bacakan 12-nya. Baca. Kami bukan mau menyerang. Kami Islam ini datang untuk memperingatkan kalian supaya kalian berhenti daripada kesesatan. Bukan kami coba untuk molong-olong, enggak. Jelas Yesus mengatakan nubuatan tentang kebinasaan salah satu muridnya ini sudah tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di mana datanya? Di mana ayatnya? Bahwasanya Yohanes 17:12 kau baca dulu lah. Kau dibilang longor nggak mau. Kau aja masih cari ayat lagi. Yang lebih Kristen Islam daripada kau. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa itu? Katanya kalian ada nubuatan Yesus, di kitab Perjanjian Lama, ya. Oke, kalau memang ada. Nah, ini sekarang Yesus mengatakan ada nubuatan orang yang binasa ini di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di mana ayatnya?
Satu aja. Matius kita ambil ataupun Kisah Para Rasul. Satu aja. Menurut Matius, Yudas itu mati gantung diri. Di mana datanya di data? Ini masalahnya apa? Aduh, masalahnya bagaimana? Yesus berbohong. Kok Yesus berbohong? Masalahnya begini, ya. Masalahnya begini. Yesus sudah mengatakan sudah berdoa kepada Bapaknya. Dia mengatakan tentang si dia ini atau si Yudas ini sudah dibuatkan bagaimana kebinasaannya. Nggak ada tulis Yudas. Itu pengertianmu. Oke. Yohanes 6:70 coba kau baca. Buka. Yohanes 6:70. Gak berani? Rik, para lurik, nggak bener lurik. Gak berani kau buka Yohanes 6:70. Kak Rosi, aku izin dulu Kak Rosi ya. Sini udah mau azan. Jawab Yesus kepada kita. Afwan, Bang Dadi, maaf. Waalaikumsalam. Maaf ya Bang. Mu adalah iblis. Oke, terus? Siapa yang iblis itu kata Yesus? Ya saat ini kalau ikut cerita mungkin ya bisa jatuh ke Yudas. Ya 71-nya dibaca. Jangan pakai kurasa-kurasa. 71-nya. Siapa yang dimaksud Yesus itu iblis? Baca 71-nya. Tadi kan kau baca 70. Bentar, Bang. Itu habis di Iya, aku pakai HP, Bang. Sabar aja, santai, Yang Bang. dimaksud ialah Das. Okay. Selamat datang di kebenaran. Terus masalahnya kan Yudas kan? Yudas kan? Iya, Yudas kan? Yudas kan? Oke. Yohanes 17 nomor istimewanya Yudas. Kita kan nggak menuankan Yudas. Ngapain kita? Iya, sebentar. Iya, oke. Kau nggak menuankan Yudas memang, betul. Yohanes 17 perikopnya doa Yesus kepada murid-muridnya. Yudas termasuk nggak di situ? Ya saat ini Yesus masih ada hidup kan? Kalau dia sudah termasuk. Oke ya. Di dalam Yohanes 17 nomor 12, selama aku bersama mereka, ke-12 muridnya, ya, aku memelihara mereka, ke-12 muridnya, dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, ke-12 muridnya. Ternyata apa di situ? Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, ya, selain dari dia. Berarti dia? Gini, Bang. Oke, berarti gini, Bang. Siapa dia? Jangan berarti. Siapa dia? Bukannya kamu tafsir. Siapa dia? Coba jawab jujur. Jawab jujur. Siapa dia ini? Iya, sekarang aku ikut ya. Dia itu anggap Yudas ya. Dijawab, ya, Bang. Jangan iya. Siapa? Dijawab namanya. Biar ya, tegas. Aku ikut kau punya jawaban. Mau aku benarin jawabanmu nggak? Siapa dia ini? Makanya mau aku benarin nggak jawabanmu? Jawabanmu kan versinya dia itu jatuh Yudas kan? Silakan. Iya, tahu kayak betul nggak? Kan jatuhnya Yudas kan? Berarti juga betul nggak? Sudah membenarkan nubuatan tentang Yesus dan Yudas. Tidak menggagalkan ketuhanan Yesus. Karena memang kan dia juga salah satu. Apa maksudnya ini? Aku bertanya. Murid yang dijanjikan. Murid yang tidak menggagalkan ketuhanan Yesus. Iya. Itu kan keimananmu. Ya, itu kan imanmu. Kita buktikan dia. Enggak dengar. Kamu belajar enggak? Iya, dia ini siapa ya? Yudas bukan Tuhan. Yang bilang Tuhan siapa? Yang bilang Yudas itu Tuhan siapa? Aduh. Teman-teman Nabi Muhammad. Kita kan berbicara tentang nabinya, Muhammadnya. Iya, atau berbicara tentang Yesus. Nggak mungkin saya cerita tentang
omnya Bang Cita Kasih, anaknya. Saya cerita tentang Bang Cita. Aku bertanya, ya. Tadi kan kau udah buka data Yohanes 6:70. Aduh, gimana si anak ini? Yudas itu bukan keimanan kami. Iya, memang bukan keimanan kami. Aku mau bertanya di sini. Tadi kan kita bawa data Yohanes 6:70-71. Salah satu murid Yesus yang disebut iblis itu adalah Yudas. Kenapa kau takut? Ya, kalian takut? Sebenarnya takut kalau menerima kebenaran. Bang, sebenarnya abang kita benarkan juga bilang Yudas binasa, Yesus juga tetap binasa, ada tulisannya. Jadi tidak ada menggagalkan ke penyaliban. Toh juga dua-duanya meninggal, lalu satunya bangkit, tidak menggagalkan. Apa yang abang kejar di situ? Silakan kita bahasnya Yesus. Ya, oke. Ya, oke. Kau ikuti permainanku ya. Kau ikuti permainanku. Nanti kau ikuti permainanmu. Aku bertanya, siapa dia yang menurut Yesus ini di sini yang akan binasa? Ya kalau dia bicaranya itu kan tentang ke Yesusnya, bahwa dia harus binasa dan bangkit pada hari ketiga. Sekalipun abang mengartikan ke Yudas pun tidak menggagalkan. Nggak jujur kau nggak jujur. Kenapa? Aku bilang kalau Yudas binasa. Kalau kitabmu mengutip kata dia, ya, dengan diawali dengan huruf besar, longor. Ketakut kau. Loh, kenapa takut, Bang? Saya sudah mengakui Yudas binasa. Aku minta datanya, nubuatan tentang Yudas di kitab suci Perjanjian Lama. Tidak menggagalkan ketuhanan maupun penyaliban. Yudas mau buang aja dia. Besok lusa. Buang aja dia, host, buang aja. Nggak jujur ya, buang. Turun aja kita sudah sering ngakuin. Oke. Bukan sih. Tahu kalian ya, nubuatan tentang Yudas di kitab suci Perjanjian Lama yang sudah dikatakan Yesus ada di Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Amsal 17:23. Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Yudas di dalam kitabmu Matius 26 27-28 dia menerima suap dari benar Bang. Imam kepala. Gak apa-apa. Ya. Oke, ya. gak apa-apa. Ulangan 21, jikalau ada orang yang melakukan dosa, yang dosanya setimpal dengan hukuman mati, maka kau gantunglah dia di atas tiang salib. Ya sudahlah kalau gitu. Ya, karena Tuhan mengutuk orang yang mati di tiang salib. Iya, nggak apa-apa. Oke. Elohim mengutuk orang yang tergantung di tiang salib. Oke, Bang, siap. Apakah Yesus dikutuk? Apakah Bapa mengutuk Yesus? Jadi yang disalib itu Yudas kan, menurut abang kan? Pertanyaannya saya di mana Nabi Muhammad mengatakan tentang nama Yudas? Di mana? Di mana Nabi Muhammad bilang Yudas yang disalib? Nama Yudas. Mantap. Memang iya. Kau jangan membodohi. Abang sendiri yang mengajar. Lalu ada abang dengan kepercaya diri. Ya kan? Sekarang saya percaya diri. Kau ngapain ke Nabi Muhammad? Ini kitabmu. Nama Yudas. Loh, katanya di Al-Quran. Ini kitabmu. Berarti kamu bilang Al-Quran tidak sempurna. Berarti Al-Quran tidak sempurna, gitu. Loh gimana? Kamu kan ambil ilmu dari nubuatan, dari kata-kata Muhammad diserupakan. Kamu mentafsirkan sebagai Yudas dari Alkitab. Berarti kamu mendapat jawabannya Yudas itu juga dari Al-Quran. Pertanyaan saya, kita kembali sini. Kita kembali. Nggak ada. Ya berarti kamu juga salah. Kalau jangan so pintar, kamu juga salah. Oke ya. Tuhan membinasakan orang jahat apa orang benar? Toh bola balik sana sini, Bang. Yesus Tuhan membinasakan orang jahat atau orang benar? Jawab aja. Yesus itu diwajibkan memang mati, Bang. Diwajibkan. Tuhan Allah Bapa atau Elohim, diam dulu lah kau, ya. Tuhan Allah Bapa membinasakan orang jahat atau orang benar? Orang benar juga dibinasakan. Di mana datanya orang benar dibinasakan? Oke, dengar. Gimana? Dengar. Gimana? Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah.
Kau diam, kau nggak ada ilmu, kau diam. Perintah Ya. orang. Diam kau. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Bang, dengar bang. Bang, Yesus berkata. Yesus bersalah kepada Bapa atau tidak? Makanya orang bicara. Yesus pendosa atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak kan? Ya. Bapa Elohim, Allah Bapa ini mengatakan, berfirman, ya, menghendaki jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Amsal 21 nomor 18, orang pengkhianat mengganti orang yang jujur. Jujur, Yesus pengkhianat atau orang jujur? Jujur. Jujur. Saya jawab ya. Berarti yang menggantikan Yesus di tiang salib siapa? Yudas. Yang terbunuh di tiang salib siapa? Pengkhianat atau orang jujur? Yesus sendiri. Yang digantung di atas tiang salib, pengkhianat atau orang jujur? Makanya kalau orang jawab tuh dengar bang. Ini ya kau jawab aja, singkat aja. Pertanyaanku ada A, B. A, pengkhianat, B, orang jujur. Cinta Muslim, Hesti Muslim. Buta pimpin buta. Ya habis kita dengar doang. Kurang. Lari kemana sih ini si Rudi ini? Coba kau jawab aja. Yesus kenapa nggak berani kau jawab kan? Nggak berani kau jawab kan? Dengar. Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku sendiri. Tidak ada yang mengambil dari diriku. Artinya apa? Dia menyerahkan nyawa kebenarannya dia. Dia benar, jujur, dengan adil dan suci. Dia menyerahkan sendiri. Berarti ada orang benar memang harus binasa. Salah satunya dia. Paham? Selamat datang. Jadi menurutmu Yesus binasa? Iya. Benar. Binasa. Inilah kurang ajarnya kau. Kau bilang Yesus binasa. Inilah kau. The fitnah anak orang jadi Tuhan. Kau bilang Yesus binasa. Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan aku selalu memelihara orang-orang yang kukasihi. Kau diam, kau nggak tahu. Ya, kolongor. Ya, Yesus itu terpelihara selama-lamanya. Yesus disalibkan mati bang. Bang Joshua aja dulu saya. Kanan. Teruskan Bang Rud. Kejar terus. Rudi belajar dulu, kalau nggak bisa diskusi dengan baik dengan tertib. Gimana saya mau belajar, Mbak? Saya nanya. Kamu dari tadi nimpan mulu. Kamu tuh nggak ada adab. Kamu tuh nggak turun kau. Dulu. Oke, diskusi nggak bisa kondusif. Ada orang ngomong nimpa mulu, nyela mulu. Begitu Bunda. Tidak. Yaudah, samamu aja bang. Nimpa dulu. Disukai soal Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 12. Karena di Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Di mana Yesus membacakan kitab Filipi? Di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk baca kitab Paulus? Di mana? Sama dengan manusia. Dan di mana datanya Yesus ini mengajarkan murid-muridnya untuk membacakan kitab Efesus? Ini kata Yesus sendiri. Di mana? Anda baca di Yohanes 5 ayat 46-47. Yohanes 5 46-47. Baca. Oke. Baca. Bentar juga saya mau turun ini ngikutin. Dia baca. Yohanes 5 ayat 46-47, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa itu telah menulis tentang aku. Yesus itu. Jadi Musa menulis tentang aku. Jadi Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Karena dia adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus itu adalah perkataan yang keluar dari Allah menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Tuhanmu dinubuatkan oleh manusia. Ya. Karena saudara saya. Di mana datanya? Oke, diam. Gantian. Oke. Di mana datanya? Abraham mengajarkan Ishak dan Yakub bahwasanya
kelak keturunan Ishak dan Yakub akan mempertuhankan anak manusia. Di mana? Di mana? Tunjukkan. Abraham mengajarkan Ishak dan Yakub, ya. Kenapa? Ya, kau kan mengatakan ada nubuatan Tuhan. Berarti ajaran ketuhanan ini haruslah sampai kepada Bang, kata Yesus di mana Abraham kata Yesus iya Yohanes 8:58 betul. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Yang mana yang betul? Nah iya. Yesus anak Abraham atau Abraham anak Yesus? Itu silsilah Yesus itu berapa? 14 keturunan itu berapa ribu tahun dari Raja Daud itu, Bang? Coba. Iya, menurut Yohanes 8:58, iya sebentar Bang. Yohanes 8:58, aku ada sebelum Abraham ada. Nah, sementara Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yang mana yang salah? Apakah Abraham ini memperanakkan Daud atau Yesus memperanakkan Abraham? Yang mana yang salah? Dari keturunannya. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Ya. Yakub mempunyai. Terus Yohanes 8:58, aku sudah ada sebelum Abraham ada? Ya, Abang jelaskan itu. Kok bisa Tuhan itu dia berkata? Ya kau yang jelaskan, kenapa mesti aku? Ya, maka itu. Kenapa mesti aku yang menjelaskan? Kau lah yang menjelaskan. Yohanes 8:58, aku ada sebelum Abraham ada. Oh, berarti Yesus memperanakkan Abraham. Mantap. Oh, ternyata ada di Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bang Cintas, saya bacakan. Maka kata orang Yahudi 50 tahun. Engkau telah melihat Abraham, kata orang Yahudi. Kata Yesus, sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Apa yang dilakukan orang Yahudi itu? Mereka mau melempari Yesus karena dia menyamakan Yesus itu adalah Tuhan. Maka itu dia melempari. Orang Yahudi tahu. Itulah Yesus sebelum Abraham ada, aku sudah jadi. Di Yohanes 5, Musa pun menulis tentang aku. Ini pengakuan Yesus loh. Malaikat di Lukas 2 ayat 10 dan 11 itu malaikat berkata kepada gembala, Di mana? Coba kau terangkan dulu, yang mana yang salah? Yesus memperanakkan Abraham atau Abraham memperanakkan Yesus? Coba kau jawab. Terakhir. Yesus menurut Yohanes 8:58, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Berarti dia memperanakkan Abraham. Lalu di Matius 1 nomor 1, Yesus ini adalah anak Abraham. Yang mana yang salah? Cepat terakhir. Itu kan silsilah. Silsilah itu satu silsilahnya sudah berapa ratus tahun. Udah masuk. Udah masuk. Lonceng gereja udah bunyi nih kan. Udah kau masuk. Lonceng gereja nih. Udah nih lonceng gereja, udah masuk, kau masuk. Masuk kau ke dalam, kau cari pendeta, kau colok pantatnya ya. Kau colok pantatnya. Masuk. Bang, aduh, ternyata aku lebih kuasa daripada si Yesusnya dia ya, Tuhan Yesusnya dia ya. Aku lebih kuasa loh tuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Inka yang cantik. Ada Hesti, assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam. Udah dari tadi loh. Astagfirullah. Boleh nggak itu tema? Boleh deh. Dikasih, boleh sayang, boleh. Dikasih judul Kristen ajaran Tuhan. Jangan pakai T, pakai T. Pakai T, jangan konyolnya pakai T. Kristen ajaran Tuhan. Loh, kau udah ke surga gereja tadi masuk, ini udah masuk, ini masuk cepat, pendeta udah nunggu, cepat, tinggal kau colok ke pantat itu.
kita di sini diskusi baik-baik. Ya kau nggak jujur masalahnya. Siapa dia Apanya itu? saya nggak jujur? Malaikat aja mengakui Yesus itu anak Tuhan. Iblis saja itu mengaku Yesus itu anak Tuhan di Lukas 4 ayat 10 ayat 11. Hai anak Allah, apa urusanmu denganku? Kata iblis itu. Iblis mengakui, malaikat pun tahu, Musa pun menulis tentang dia. Abraham sebelum ada pun dia sudah ada. Itu menegaskan bahwa dialah sang firman yang bersama-sama dengan Allah. Karena segala sesuatu itu dijadikan dia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, lanjut teman-teman, lanjut. Lanjut Ji. Udah lah, saya turun. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Belum, sama aku belum. Mau kemana? Terima kasih bunda-bunda. Jangan Anda Ini kayak suaranya kayak Itu bunda aja saya itu. pesan. Jangan Anda menjadi yang keempat. Memang saya itu. Balianka. Ya Allah. Memang saya blokir permanen Balianka. Ya. Banget ya Allah. Ten, sedih banget kalau diceritain Ten. Kena nanti aku ya. Tengok nih Tuhannya tersiksa. Kasihan kali. Tersiksa Tuhannya Ten. Biarin aja lihat nggak tadi ditombak, liatin aja. Ditombak. Jangan nanti kau kena tombak Romawi. Assalamualaikum Ustaz. Ayo mana nih Otennya lain dong. Aduh, wahai Oten, segala benar engkau dengan segala kegaburulannya. Maha benar Oten dengan segala kegaburulannya, naik dong. Oten segala ketololannya silakan naik. Dengan segala kegaburulannya. Siapa yang hujat? Coba jelaskan siapa yang hujat. Ayo Ten. Orang tadi apa? Bang Sugi tadi juga membacakan apa ya soal Yesus ngasih roti jangan kau berikan nenek-nenek pada si anjing gitu. Lah, dikirainnya emang hujat lo itu kan sesuai kita. Itu ada datanya. Tuh baca data dikirain menghujat pun. Nih, Tuhan kalian megang tai nih, Ten. Ya. Ten, nih. Baca nih. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu, Ten, dan akan melemparkan kotoran. Tuhanmu itu megang kotoran. Melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang yang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Nah, Tuhanmu ambil kotoran terus melempar ke mukamu. Kelakuan Tuhan kalian aneh-aneh aja. Sampai megang kotoran. Aduh, aku udah nggak berak pula lagi. Udah berak aku tadi. Coba. Naik Ten. Nih, lalu firman-Nya berkata kepadaku, katanya kan, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya, Jadi kalian disuruh makan roti itu harus kalian bakar di atas tai. Aduh, ngeri kali Ten ini. Ayolah Ten. Nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus memakannya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Aduh. Ayo Ten, bantah nih Ten, bantah Ten. Ten, ini Yerekiel 4:12 di Bible ya Ten. Jelas di situlah perintah Tuhan yang tidak masuk akal katanya. Cobalah. Ini ya. Perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Bible-mu aja mengatakan ini perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Ayo. Ya, bentar izin dulu ya. Oke, selalu tersenyum. Selamat malam kalau non-muslim. Assalamualaikum kalau muslim. Bye. Tersenyum. Selamat malam kalau muslim. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Iya, halo. Salam.
Salam. Oh, Oke, Kristen ya? salam kenal ya. Malam. Oke, siap Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada ditanyakan? Kamu bilang kan Yesus kami Kamu bilang kan Tuhan Yesus kami tersiksa kan? Kamu bilang Tuhan Yesus kami tersiksa kan? Siapa yang bilang? Kamu barusan tadi. Mana ada aku bilang Tuhanmu terkutuk. Oh, Tuhan Yesus tersiksa. Ini Tuhanmu tersiksa kali, tengok Tuhan. Bang Muhammad, maaf ya, di mute ya, noise. Biar dengar ya, biar tersiksa dia tersiksa demi umat manusia. Moral Yesus di mana datanya dia tersiksa demi umat manusia? Di mana datanya dia tersiksa demi umat manusia? Akulah di mana? Juru selamat hidup manusia. Dengar. Di mana datanya dia tersiksa demi umat manusia? Biar seperti itu Tuhan Yesus kami, moralnya baik, akhlaknya baik. Di mana datanya Bapak main data Pak, jangan mencongor. Di mana datanya tidak suka menyalurkan hawa nafsunya. Tuhan Yesus kami di mana tidak suka nyembah istri orang. Lebih perempuan ya. Di mana datanya? Kabur. Badua. Waduh. Oh. Badua diminta data kabur. Ten. XX selamat malam agama Pak. Kristen. Oke. Bang, tadi saudara iman Anda mengatakan Yesus tersiksa demi umat manusia, yaitu kalian. Di mana datanya, Bang? Bentar. Bunda Rosifa monitor. Bunda Rosifa. Aku mau di sebelah di dai atau istighosa, tapi udah nunggu Bunda dulu. Lanjut Bunda. Di mana datanya, Bang? Yesus tersiksa demi umat manusia. Kalau Yesus kami dilahirkan terus tersiksa demi menebus kami, masalah Anda apa? Saya minta data, Bang. Saya minta data, bukan masalah yang saya tanya. Anda Kristen, biar saya cari datanya. Saya minta data, Bang. Anda Kristen, biar saya cari datanya, biar saya kasih. Ada data. Oji, masuklah Oji. Pada tungkianmu. Kenapa? Pak. Memang apa gunanya data Kristen buat kalian? Kalian kan apa? Islam sesat, apa dikasih data? Kenapa, Pak? Apa artinya data-data Kristen buat kalian? Gini Pak ya, kita bukan tentang menanyakan keimanan Abang, tetapi menanyakan argumentasi Abang yang menyatakan Yesus itu Tuhan, Bang. Artinya untuk kalian apa? Kalian kan Muslim. Iya, Abang kan bernarasi ya kan, bahwa Yesus Tuhan itu di mana Bang referensinya, Bang? Aku naik nggak ada bernarasi, pertanyaan temanmu aja langsung menuju ke sana. Iya, permasalahan Abang kan menanyakan, ya kan? Saya nggak menanyakan. Berdialog, Bang. Iya, tadi kan Kristen itu buat Anda apa kan gitu kan? Kenapa, Muhammad? Apanya? Kenapa tadi? Abang kan menanyakan Kristen buat Anda itu apa gitu. Apa Anda bahas-bahas kan gitu kan tadi, betul ya? Ya. Nah yang kita bahas itu argumentasi, Bang. Abang kalau mau berargumentasi ya silakan gitu. Kita tidak menanyakan tentang keimanan, tapi kita menanyakan tentang argumentasinya. Argumentasi Kristen kalian gunanya buat apa? Kalian kan Muslim, nggak nyambung. Kristen namanya berdebat, Bang. Itu salah satu menanyakan dengan menanyakan yang lain. Apa gunanya didebatkan Kristen sama Muslim aja sesat? Gila. Kenapa, Bang? Di mana kami sesatnya, Bang? Di mana kami sesatnya, Bang? Sesatnya. Ayo kita buktikan yuk siapa kita yang sesat. Ayo. Di mana Islam sesat, di mana, Bang? Di mana? Di mana sesatnya kami? Allahmu menyuruh malaikat sama makhluk di bumi bersujud kepada siapa? Aduh, ngomong. Katanya kami sesat. Pertanyaan PA. Itu dulu jawab. Allah menyuruh malaikat dan kami ciptanya menyembah kepada Allah. Bersujud, bukan menyembah. Jangan kau itu disebut. Iya, bersujud kepada Allah. Iya, bersujud kepada Allah. Dan saya jawab ya. Sekarang saya tanya, di mana datanya Yesus menyuruh kalian untuk menyembah Dia, menuhankan Dia? Silakan.
Tunggu dulu, selesaikan dulu yang kau katakan. Udah saya jawab. Sekarang aja pertanyaan saya. Di mana datanya Yesus menyuruh Kristen yaitu Anda untuk menyembah dan menuhankan Dia? Ketika Adam diciptakan, enggak. Bukan narasi. Di mana datanya? Bukan halusinasi. Ketika Adam diciptakan, malaikat disebut wujud. Oh ya Pak, kalau di mana datanya? Ya Teres. Kalau bukan halusinasi datanya mana Pak? Enggak, kok datanya mana? Masa ya? Oh berarti halusinasi Pak? Enggak kau. Oh iya benar ya, nggak apa-apa. Ya udah halusinasi dia. Kafir, enggak diakui Al-Quran ya kafir. Kafir. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus menyuruh kalian untuk menyembah dan menuhankan Dia? Silakan. Kamu nggak mengaku Quranmu. Kamu kafir. Di mana datanya? Main data Pak. Saya dinujuin data loh dari tadi. Saya tujuin data. Nah, makanya kau pindah agama karena burung kan? Saya pindah agama dikarenakan saya bertobat menyembah kelamin. Saya bertobat menyembah kelamin. Saya bertobat menyembah anak orang. Itu makanya saya mualaf ya. Sekarang saya minta data. Di mana datanya Kristen ini disuruh menyembah dan menuhankan Yesus? Silakan. Kamu mualaf karena haus dengan keduniaan. Kamu tidak haus dengan firman. Di mana datanya? Ya di mana datanya? Kenapa malu ya? Tak perlu kau tanyakan. Malu ya? Alkitab. Malu ya, gak ada data ya? Siapa yang nyuruh kalian menuhankan Yesus? Siapa yang nyuruh kalian menuhankan Yesus? Aku pengikut Kristus. Siapa yang nyuruh kalian menuhankan Yesus? Jawab dulu yang kukatakan. Siapa yang saya udah jawab pertanyaan kamu? Siapa yang nyuruh kau menuhankan Yesus? Enggak ada binatang yang tolong ya, kalau diskusi jangan framing masalah pribadi ya. Enggak ada binatang pribadi ya. Kalau nyerang pribadi silakan turun saja. Apa Baby Muhammad? Aku enggak ada binatang yang bisa mengaku saya. Saya nanya, siapa yang nyuruh kalian menuhankan Yesus? Dengar dulu Hesti yang gila, Pidong. Kau yang gila, Tuhan gila, kutunjukkan data ya, Yesus gila, mampus kau. Kau bilang aku gila kan? Kutunjukkan data, Yesus gila. Kau mampus kau ya. 321. Kamu Markus 3:21. Tunggu, jangan lari kau ya. Kamu mualaf karena Pidong. Jangan lari kau ya. Tunggu, kita tunjukkan siapa yang gila. Kau bilang aku gila kan? Ayo, nih dia menceritakan keluarga Yesus yang mencoba menahan Yesus karena menganggap tidak waras itu apa teman-teman? Stres. Gila. Baby Muhammad. Siapa yang gila teman-teman? Tuhannya si XL. Anakmu sendiri, kawinlah anak perempuan. Kenapa kau bawa anak? Kenapa? Kenapa bawa framing pribadi? Kenapa bawa anak? Kenapa? Kok framing pribadi ke bawa keluarga? Biasa nggak apa-apa. Serasi. Jangan nggak apa-apa. Itu kan Kristen memang kayak gitu kan. Ajaran Kristen kayak gitu, kayak nggak pernah jadi Kristen aja. Nggak adab kali. Bawa framing keluarga, bawa keluarga. Ajaran Kristen kan kayak gitu, maklumin aja. Ini kan ajaran kasihnya. Ini kah ajaran kasihnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas ya, kesanain. Tapi kalau menyerang masalah pribadi awas ya. Nggak punya adab berarti Anda. Kenapa kamu bawa anak saya? Bentar dulu Bang Arek. Nggak ngerti. Oh ya udah. Emang kan enggak, kenapa kamu bawa kenapa kau bawa anak saya? Kenapa? Ini diskusi antara saya dan Anda. Saya dari tadi tidak menyebut anak Anda. Ya, kenapa kau bawa anak saya? Kenapa? Kan ada hadisnya. Punya masalah apa kau sama anak saya? Kan itu ada hadis. Penyembah kelamin. Enggak, kau penyembah kelamin. Kau bawa anak saya tentu apa? Anak saya penyembah kelamin. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Untuk apa kau anak saya penyembah kelamin? Kan nanti anak itu juga kau kalau ngamuk kan kau tadi di luar yang mengatakan saya gila. Saya tunjukkan data ternyata Tuhan kau yang gila. Ngamuk kau. Malu. Kan kau bilang tadi kan saya gila. Ternyata datanya Tuhan kau yang gila. Malu jadi Islam. Malu. Loh kenapa saya malu? Iya karena justru malulah jadi orten karena menyembah kelaminnya tidak ada keajaiban.
Apalah keajaiban kelamin Tuhanmu? Jawab. Lebih Muhammad. Apa keajaiban kelamin Tuhanmu? Katanya Tuhan kau maha pencipta, bisa menciptakan langit dan bumi. Katanya Tuhan kau itu bisa membangkitkan orang mati, tapi kelaminnya nggak bisa dibangkitkannya. Pernah bangkit gak? Oke. Kelamin Tuhanmu itu gini terus ya, nggak pernah gini ya? Ya karena pernah bangkit gak? Kelamin Tuhanmu pernah bangkit gak? kayak gini Pernah binatang. bangkit gak kelamin Tuhanmu? Hah? Pernah bangkit gak? Ini apa keajaiban kelamin Tuhanmu? Apa keajaibannya? Kayak gini kalau ngomong Kayak sama gini, kayak binatang. gini. Muncung kau dari tadi udah kayak gini, kayak gini. Biar ku jawab binatang. Apa? Kan Tuhanmu itu kan maha pencipta. Sekarang saya tanya ini. Iya, biar Ini ku kelamin jawab, Tuhanmu ini binatang. apa keajaibannya? Binatang, Keajaiban biar ku kelamin jawab. Tuhanmu apa? Binatang biar ku jawab. Ini dulu jawab, ini dulu jawab. Iya, binatang, biar ku Kelamin, jawab, binatang. keajaiban kelamin Tuhan ini apa? Babi biar ku jawab. Langsung mau ngatain binatang. perempuan kayak gitu. Tidak. Ngatain perempuan kayak gitu berarti Iya, baik, tak ubahnya kan, ibu Anda seperti itu. Anda dilahirkan dari perempuan kan? Kamu Hah? tuh nggak kapok X. Dah turun aja penghujat kayak gitu. Iya, biasa malumin aja. Jangan Kristen emang kayak gitu. Laki-laki kalau sampai ngomongin kasar perempuan fik, dia itu ada dua hal. Dia bukan anak yang tak diharapkan lahir. Kedua, dia seorang anak yang tidak pernah menghargai orang tua, terutama ibunya. Fik itu. Terus X tadi kau bilang aku babi kan? Jangan salah. Tuhan kau manggil kau itu anjing. Ya. Kunarion. Bani Kunarion kata Tuhan kau. Udah, Tuhan kau lu ajaran Tuhan kau itu. Aku nanya baik-baik, kau ngamuk. Kayak kata Kristen, kayak gak pernah kerja di Kristen aja lu, Hes. Kayak gitu Kristen ajarannya. Enggak lah, aku dulu Kristen gak begitu, bener. Aku dulu Kristen gak begitu. Enggak. Aku itu nggak pernah ini ya, mungkin karena nggak diskusi ya, karena kan nggak ada perdiskusian zaman saya dulu kan. Nah, cuman saya tuh paling kayak, ya gak usah disebut lah di sini ya. Cuma saya tuh kalau dibilang orang kayak Batak makan babi, nah gitulah. Gayamu sini kalian semua Islam sesat, nanti didatengin nangis. Kan otak mereka kan dipantat, Hes. Otak mereka kan dipantat, Hes. Memang pernah dipakai, Hes. Kapan hari Kak? Makanya itu di Komalnya Natalia Hotel. Kita datangi sama circle. Diam, ngelesnya apa? Nyanyi dia, nyanyi gereja. Turun satu persatu. Tubuh Oten ini, organ tubuh Oten ini kalau laku dijual, yang mahal itu otaknya. Otak bener, setuju gua, nggak pernah dipakai. Masih grass. Organ tubuh. Otak yang paling mahal. Nah, santai, jangan menghujat. Saya kalau membalas membawa data. Kau bilang aku gila, ternyata di Markus 3:21 Tuhanmu yang gila. Cemana itu? Aduh. Emang kenyataan itu pahit. Laki-laki mulut kayak kenyataan itu pahit, Hes. Sakit ya Ten? Nah, ya sakit ya Ten ya. Tapi harus diungkapkan itu. Makanya dihapus saja. Suruh LAI hapus, revisi lagi. Nek, jangan panas, jangan kejang-kejang, santai aja. Saya nggak makan gelen kok, najis gua makan gelen. Aku makan nasi. Anjir. Jangan semua salam kenal ya. Izin polo. Lu udah kayak orang aja, Hes, makan nasi. Salam kenal ya. Emang gua orang lah, kira gua seton. Kembali. Saya latihan naiten, ku menunggumu di sini. Aku tuh paling benci kalau ada orang diskusi bapak-bapak keluarga yang nggak tahu apa-apa. Gue paling benci. Kristen yang bener apa sih? Yang sehat gitu otaknya. Framing masalah pribadi, hujat. Ini coba nih, aku bacakan dulu nih, dengerin Ten baik-baik. Nih, ketika Yesus masih berbicara
berserulah seorang perempuan dari antara, tunggu ini karena semua, berserulah perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau. Nah, kan di sini dikatakan, kalian kan mengatakan kalian selalu mengatakan bahwa Yesus itu Maha Pencipta. Yesus itu bisa menciptakan. Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi ini kelemahan Tuhanmu. Apa kelemahanmu? Kelemahan Tuhanmu, dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek. Mimi mama, mimi mengandung dan menyusui kau. Mimi mama, mama, mimi, mama, mimi, mama, rasain kau. Selamat datang di kebenaran. Ayo, cepat. Diskusi baik-baik, jangan panasan. Mama, mimi, mama, mama. Maaf Bunda Isti, Inka turun dulu karena ada doa bersama istighosah. Siap. Ya, nanti insya Allah balik lagi. Ya, itu di Komal Dai. Oke. Makasih. Ya, Balianka. Ya. Doa bersamanya bukan untuk mendoakan otot supaya cepat binasa kan, bukan kan? Bukan ya? Iya. Oke, makasih Bunda ya, dan sebenarnya abang-abang. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Esti sudah minum obat bodrek belum? Kita tengok dulu masih ada nggak stoknya? Oh, masih ada stoknya, masih. Mau minumnya langsung satu strip. Satu-satu ya, jangan langsung strip. Aku sekali dua minumnya, gak mempan satu. Minum aku satu, agak mempan. Sekali dua aku minumnya gara-gara hotel. Kalau naik pasien selanjutnya, silakan naik. Minum dua sekaligus step. Kurang asam itu nama. Kurang asam kali itu nama titik-titik Yesus. Woi, ganti nama kau tuh, kontrol, mampus. Jangan gitu kawan, mampus namanya. Woi, nama kau tuh ganti dulu, Astagfirullahaladzim. Siapa? Itu namanya itu, dia ketawa itu. Minum air jahe hangat Bunda Esti. Gak ada jahenya, malas sekali aku keluar. Kalian belikan dulu, antar ke rumahku. Aku tinggal di Tanjung Pinang.